Hai semuanya, selamat datang di channel Since Wealth Paradise. Video kali ini kita akan membahas sesuai request di kolom komentar Since Wealth Paradise. Pengennya bahas VidTube. Gua pun gak tahu VidTube itu apaan. Gue penasaran, gue coba riset sederhana, riset kecil-kecilan lah. Gue nanya sana sini, dan ternyata keluarga gue di Bali juga banyak yang ikut VidTube ini. Dan ketika kita scroll di sosial media, di Facebook ngomongin tentang VidTube, banyak yang beranggapan kalau VidTube ini adalah bisnis. Karena udah ngomongin bisnis dan kebetulan gue juga di bidang bisnis, jadi coba kita paparkan bisnis VidTube ini dengan analisa yang mungkin sederhana. Bagaimana VidTube itu bekerja, apa potensi returnnya, dan bagaimana pula potensi risikonya. Nah, yang namanya bisnis, yang namanya investasi, itu pasti ada return, pasti ada juga risikonya. Nggak mungkin hanya return aja, tapi ada juga risikonya. Dan selama gue bekerja di bidang investasi, itu banyak banget diajarkan kalau memandang suatu bisnis, melihat suatu bisnis, itu sebisa mungkin kita objektif, pakai logika dan nggak mengutamakan perasaan. Karena bisnis itu hanya objek atau kendaraan dana kita, apapun bisnisnya. Jadi kita harus bisa menimbang risiko sama returnnya mana yang lebih besar, sehingga kita tahu posisi kita. Apakah kita akan bergabung di bisnis itu, apakah kita akan masuk di bisnis itu, atau yang mungkin udah di dalam, berapa lama akan bergabung di bisnis itu, atau mungkin yang udah di dalam dan melihat ada risiko di dalam bisnis itu, maka bisa menentukan exit plan-nya, rencana keluar dari bisnis itu seperti apa. Jadi di awal gue bilang video ini dibuat se-fair mungkin, se-objektif mungkin, karena untuk meng-guide atau memberikan arahan juga mungkin kepada yang nonton video ini, kepada keluarga gue misalnya yang memang udah berkecimpung di bisnis ini, sehingga tahu seperti apa dan apa yang harus dilakukan. Oke, sebelum kita lanjut, boleh tolong di subscribe dulu channel ini supaya makin gede dan bisa bahas bisnis apapun, investasi apapun selanjutnya ke depan. Dan kita mulai aja. Oke, VidTube itu adalah sebuah aplikasi, dan yang mendirikan adalah PT Future Viewtech Indonesia. Jadi VidTube itu mendapatkan izin komersial operasional itu pada 18 Januari 2020. Dan di tanda terdaftarnya itu keterangannya di 10 Maret 2020. Dan CEO-nya menurut websitenya itu Jack Goy. Dari 2020 sampai sekarang data terakhir itu VidTube udah di-download, aplikasinya di-download 10 juta kali. VidTube itu aplikasi video sharing yang memberikan poin kepada pengguna dari hasil menonton iklan. Nantinya poin tersebut dapat ditukar atau dijual sehingga pengguna mendapatkan income atau pendapatan. Jadi bisa dibilang dengan kita download VidTube dan kita ikut misinya menonton iklan, kita akan mendapatkan poin, dan poin tersebutlah yang bisa ditukar sehingga kita mendapat penghasilan. Jadi nonton iklan dibayar di aplikasi tersebut. Cara kerja VidTube itu bagaimana? Yang pertama, member baru, misalnya kita baru download terus daftar member, terus mungkin ada yang ngajak lah kita buat daftar member di aplikasi VidTube, itu dapat misi awal gratis, yaitu 10 kali iklan setiap 10 menit per hari. Jadi kita nonton 10 iklan setiap 10 menit sekali per hari. Dan per harinya ketika kita sudah menyelesaikan misi 10 iklan kita tonton, kita per hari mendapatkan 0,3 view point. Dapat poinnya 0,3. Dan ini merupakan misi gratis selama 40 hari. Pada hari ke-34 menurut perhitungan,
poin akan terkumpul 10,2 view point. 0,3 kali 34 lah bisa dibilang, 34 hari. Maka dapat ditukar 10 poin menjadi paket misi bintang 1. Karena udah dapat 10,2 poin, itu bisa ditukar ke bintang 1 namanya. Begitu seterusnya pengumpulan poin sehingga nanti masuk ke bintang 6. 1 VP itu setara dengan 1 US dollar atau 14.500. Jadi kita nonton iklan dibayarnya pakai dolar. Kita juga bisa mencari member baru untuk menghasilkan view point. Menurut beberapa video di YouTube, dari bintang 1, dari paket bintang 1, tanpa referral, tanpa ngajak orang, itu butuh 353 hari. Karena saat itu kalian punya 107 view point sehingga baru bisa masuk ke bintang 2. Bintang 2 itu pendaftarannya 100 poin, bukan 10 poin. Bintang 1 10 poin, bintang 2 100 poin. Jadi butuh 353 hari mainin terus berdasarkan sistemnya baru bisa ke bintang 2. Biaya pencairan VP kalau tanpa referral menurut beberapa video itu 50%. Jadi ini alasan kenapa ketika misalnya baru masuk ke yang gratis. Gratis kan kalau misalnya 1 hari 0,3 kali 40 hari itu kan sekitar 12 poin dapatnya. Tapi itu nggak bisa dicairin karena kenapa? Kalau misalnya kita mencairkan 10 gitu misalnya, kita harus punya poinnya 15 karena ada potongan biaya 50%. Jadi 10 poin itu agak susah untuk dicairkan, makanya pindah dulu ke bintang 1 baru tambahin poin lagi baru nanti bisa dicairkan. VP yang kita kumpulkan itu bisa dicairkan di yang namanya exchange counter. Jadi kita nonton nggak langsung dapat duit, tapi dapatnya VP dulu, view point dulu, baru nanti ditukar di exchange counter. Oh ya, by the way, bintang 1 sekali 1 hari kalian selesaikan misi dapat 0,3. Bintang 2 itu sehari dapatnya 3,099 view point. Bintang 3 dapatnya 15,75 view point. Bintang 4 dapatnya 32 view point. Bintang 5 dapatnya 162.501 view point. Dan bintang 6 dapatnya 337,5 view point. Siapa yang beli? Misalnya kalian member A itu pemilik VP. Kalian dapat view point-nya kan dari aplikasi VTube nih. Kalian nonton di VTube dapat view point. Nah, nukernya di exchange counter. Pembelinya tuh ada 3 pihak. Yang pertama, member lain, pembeli VP yang biasanya VP-nya view point-nya hangus atau ingin fast track supaya masuk ke bintang 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya dia beli view point itu biar bisa naik ke bintang 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua, yang beli itu adalah pengiklan. Jadi, aplikasi ini kan aplikasi video sharing. Di dalamnya juga ada iklan. Nah, orang yang mau ngiklan itu bayarnya pakai view point. Jadi, udah ada 2 pihak tuh yang beli. Yang ketiga, apabila view point tidak laku dalam 7 hari, maka yang beli adalah si perusahaan PT ViewTech. Tapi berdasarkan beberapa video sampai saat ini perusahaan belum membeli VP karena VP selalu laku. Jadi mungkin selama ini kalau ada yang mau jual VP itu yang beli selalu member lain sama pengiklan. Jadi PT Future ViewTech belum sempat membeli VP karena laku semuanya. Ini ternyata biaya iklan kalau kita beriklan di VTube. Misalnya nih contoh yang video durasi 15 detik, kalau ngomong yang paling sederhana aja yang bronze itu 250 US dollar yang diskon ya, kalau diskon, kalau enggak 500, kalau diskon 250 US dollar.
Nah, yang silver, gold, diamond, VIP yang paling tinggi itu 7.500 US dollar. Kalau misalnya satu VP itu $1, berarti ya 7.500 VP belinya. Kalau ngomongin banner yang bronze itu 50 US dollar, yang tertinggi VIP itu 1.500 US dollar. Nah, di sini cara pembayarannya. Jadi bisa pakai 100% gold yang kita bisa beli di Play Store, Google, atau mungkin di Indomaret mungkin katanya. Terus bisa juga 50% gold dan 50% point, dan bisa juga 100% VP pembayarannya. Jadi dari sinilah kenapa VP itu laku, karena dibeli sama pengiklan. Dan kalau kalian lihat di YouTube, biaya iklan VTube, maka akan muncul video semua ini di YouTube dan mengatakan bahwa pengunjung per hari di VTube adalah 800.000 dan pengunjung per tayangan adalah 9 juta. Ini make sense karena kita kan nontonnya 10 kali. Berarti 800.000 misalnya asumsi kali 10 dah ya, mendekati 9 juta penayangan gitu. Jadi iklan kita bakal pertayangan tuh ditonton 9 juta kali mungkin per hari ya. Dari sini kita tahu potensi return kalau kita ikut VTube. Kita nonton iklan aja, kumpulin poin, dan nanti ditukar dapat penghasilan. Dan yang beli itu 3 pihak. Kita lihat lagi ya, kita beli 3 pihak, member lain yang pengen cepet ke bintang 6, pengiklan kalau mau ngiklan di VTube, dan yang terakhir kalau nggak laku-laku banget, PT Future ViewTech akan membeli. Selanjutnya kita beranjak ke legalitas. Bagaimana status usaha VTube di Indonesia? Kita cek ya. Jadi gini, data terbaru di 30 Januari 2021 lah ini ya. Ini rilis berita 30 Januari 2021. Itu Satgas Waspada Investasi OJK bilang kalau si PT Future ViewTech ini sedang mengurus izin sebagai perusahaan investasi ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini karena Satgas Waspada Investasi menetapkan ViewTech sebagai daftar investasi ilegal pada Juni 2020. Nah, tapi Satgas Waspada Investasi pun nggak bisa menindak si VTube ini walaupun dia ilegal. Kenapa? Karena dia tidak berada di bawah OJK. Jadi mau bilang kayak gimana juga dia bukan perusahaan di bawah OJK. Makanya sekarang diminta untuk urus izin terus. Nah, sedang dilakukan sama VTube ini. Tapi sampai sekarang pun belum dibuka tuh, masih dinyatakan ilegal. Syarat supaya benar-benar dibuka, OJK atau Satgas Waspada Investasi mengajukan 4 syarat ini. Yang pertama, VTube dalam transaksinya katanya nggak boleh pakai mata uang US dollar, pakainya rupiah aja. Itu syarat yang pertama. Yang syarat kedua, melarang mekanisme referral, yang mana kita udah jelasin di awal kalau ya selain nonton aja kita bisa ngajak orang supaya nambah poin. Nah di sini OJK nggak boleh katanya. Bisa nggak ini dirubah kan? Nah ketiga, VTube diminta menampung transaksi jual beli poin. Sebenarnya sudah ada, cuman itu opsi terakhir kalau 7 hari nggak laku. Tapi OJK mintanya supaya VTube yang nampung, jangan jual beli antar member katanya. Syarat yang keempat adalah VTube harus menertibkan komunitas-komunitas di dunia maya. Karena pada saat interview dengan OJK, VTube bilangnya banyak yang mengatasnamakan VTube. Makanya Satgas Waspada Investasi juga bilang ya tertibkanlah komunitas-komunitas itu katanya. Dan di sini poin pentingnya adalah ini Pak Tongamnya bilang belum
kita belum normalisasi. Makanya di awal saya katakan masyarakat diminta untuk cerdas. Bagaimanapun ini kembali ke masyarakat juga sebenarnya. Paham nggak poin di sini? Jadi kalau kita ngomongin bisnis investasi di Indonesia, ketika Satgas Waspada Investasi menyatakan itu tidak legal, itu beda banget dengan ganja, atau kita ngomongin ganja yang tidak legal. Ganja yang tidak legal kita make, kalau ketahuan ya udah langsung ciduk gitu. Tapi ngomong investasi, ketika dikatakan tidak legal, itu sebenarnya Satgas Waspada Investasi hanya memberikan tanda supaya masyarakat waspada kalau ini tidak sesuai legalitas di Indonesia, supaya masyarakat waspada aja gitu bahwa oh ini belum legal gitu. Tapi sebenarnya legalitas itu kayak sekarang kan dia lagi urus izin. Legalitas itu sebenarnya bukan berarti, belum tentu ya, belum tentu bisnis itu bermasalah, tetapi mungkin ya memang belum diurus aja izinnya. Dulu pun contoh kasus Ustadz Yusuf Mansur juga sama, disarankan OJK untuk mengajukan izin karena mungkin belum punya izin. Jadi tidak legal itu karena memang belum ada izinnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Nah, sekarang gini, dia nggak legal, aplikasinya masih boleh di-download, walaupun websitenya itu di blok, tapi bisa juga mungkin kita akses pakai cara lain gitu misalnya. Contoh kasus yang paling nyata aja, Binomo. Kalian tahulah iklan Binomo ya. Binomo itu sudah Binomo itu sudah ditentukan sebagai forex tak berizin dan masuk investasi bodong. Kalau kita buka websitenya Binomo, YouTuber yang ngiklanin Binomo, kalian klik linknya, kalian bisa masuk lewat link itu dan kalian masih bisa melakukan transaksi apapun di Binomo itu. Jadi investasi ketika dinyatakan tidak legal di Indonesia, itu Satgas Waspada Investasi ingin masyarakat memutuskan sendiri apakah ikut atau enggak gitu. Kenapa di warning sama Satgas Waspada Investasi? Karena pemerintah atau OJK atau Satgasnya sendiri itu nggak mau dibilang kok nggak tahu, kok nggak nge-warning gitu. Jadi warning dulu aja gitu bahwa ini tuh nggak cocok. Investasi ini ada beberapa kendala lah bisa dibilang. Ada tanda-tanda bahwa ini tuh kedepannya akan bermasalah. Jadi dikasih warning. Tapi ya balik lagi, masyarakat seperti apa nanggepinnya. Jadi walaupun Satgas Waspada Investasi mengatakan kalau VTube itu ilegal, tapi berdasarkan berita tadi pun mengatakan bahwa mereka sedang urus izin katanya, sehingga kita nggak tahu kedepannya itu ini akan jadi legal atau gimana. Karena Pak Tongam sendiri mengatakan mungkin ini suatu inovasi, kata beliau gitu. Jadi ya kita tunggu aja ke depannya seperti apa. Di research yang gue lakukan juga banyak banget pro kontra gitu, bahwa oh ini kan ilegal, ini legal kok, bla bla bla, dan ini masih bisa nggak ada yang dirugikan. Sampai saat ini nggak ada pelaporan atas kerugian VTube. Jadi ada pro kontra seperti itu, dan kita tunggu waktu aja sampai ke depan dibuka atau enggak, apakah sampai selamanya dinyatakan ilegal gitu. Tapi dinyatakan ilegal atau enggaknya itu balik lagi ke masyarakat. Intinya sih kayak gitu. Tapi kita sudahi perdebatan masalah ini legal atau enggak gitu ya. Kita masuk aja ke poin bisnisnya. Ini adalah sebuah aplikasi yang mana ada pengunjung
yang bersedia menonton iklan, yang mana dicari sama pengiklan. Pengiklan mau banget iklannya ditonton, maka kita bisa tahu bahwa di sana ada kecocokan lah, bisa dibilang ya. Tapi sudut pandang pengiklan seperti apa? Nah, kita balikan nih. Apakah kita mau jadi pengiklan? Yang namanya pengiklan, budget yang kita keluarkan itu harus sesuai dengan return yang ada. Kita mengeluarkan 1 juta, penjualannya bakal jadi berapa gitu lah itunya. Ada namanya return on investment atau return on ad spend. Jadi berapa biaya yang dikeluarkan untuk iklan dan berapa nanti pendapatannya. Maka gue sebagai pengiklan, maka gue akan cari aplikasinya yang banyak pengunjungnya dan kira-kira cocok pangsa pasarnya. Kalian pernah ngalamin gak sih kalau misalnya nih contoh, kita ngeklik di Google aja, misalnya cari bunga mawar gitu misalnya, untuk Valentine gitu misalnya, akun Google kita ke connect, akun Gmail kita ke connect dengan Facebook, ke connect dengan Instagram. Nanti di Facebook, ketika buka Facebook itu pasti tiba-tiba ada iklan hadiah Valentine, hadiah coklat, itu ada aja iklannya, ada iklan mawar. Instagram juga sama, pasti ada aja iklan-iklan yang relate sama pencarian kita tadi, padahal nyarinya di Google, tapi iklannya muncul di Facebook atau Instagram atau sosial media lainnya lah yang ada iklannya, karena itu connected. Jadi cara kerja mereka benar-benar mengiklankan, menaruh iklan sesuai kebutuhannya gitu loh, sesuai kebutuhan dari masyarakat. Jadi masyarakat butuhnya apa, dikasih tuh. Butuh tentang mobil, informasi tentang mobil, dikasih iklannya gitu. Jadi benar-benar algoritmanya bekerja. Dan sesuai data ini, SimilarWeb, pengunjung berdasarkan usage rank ya, jadi berdasarkan pengguna di Indonesia, kita ngomongin di negara Indonesia ya, tertinggi itu masih WhatsApp, Google, YouTube, Facebook, Instagram, Shopee, TikTok. VTube ada di ranking 40. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ketika punya budget yang sama, maunya ngiklan di Google, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, atau VTube, itu pilihannya. Yang mana kalau kita beriklan di Google, YouTube, Facebook, dan Instagram, dia akan bekerja sesuai algoritma. Jadi iklan kita akan tampil ke orang yang butuh. Kita butuh hadiah Valentine, akan tampil ke orang yang butuh hadiah Valentine. Kita butuh mobil, iklan itu akan muncul di orang yang butuh mobil. Sedangkan VTube, orang nonton iklan karena dibayar. Jadi si pengiklan akan beranggapan atau minimal jadi penilaian, oh berarti orang nonton iklan aja tapi nggak butuh, belum tentu penjualannya akan berhasil. Jadi gini, orang yang nggak butuh mobil nonton iklan mobil ya, oh ya udah gitu aja gitu. Tapi orang yang butuh mobilnya dicekokin iklan mobil terus, pasti akhirnya oh ya udah coba beli gitu. Tapi orang yang nggak butuh mobil dapat ada iklan mobil banyak gitu ya, oh ya udah gitu aja gitu. Itu jadi engagementnya, si pengiklan akan melihat engagementnya seperti apa, daripada buang-buang duit misalnya ke yang asal nonton, mending spending lebih besar ke orang yang memang pasti butuh gitu. Itu ada potensi risiko di sini, kita bilang ya. Di sini juga kita paparkan ya. Ini menurut perhitungan aja. Google Ads ini Rp1.000 per klik, tergantung biaya kita.
mau berapa klik. Kalau misalnya 1000 klik ya 1 juta gitu ya. Instagram 20.000 per hari. Asumsi 1000 klik ya itu sekitar 20.000 atau mungkin lebih mahal lagi. Itu tergantung kita iklannya seperti apa. Dan ini usernya itu 140 juta. Pengguna Instagram di Indonesia itu 141 juta. YouTube itu 125.000 per hari. Kalau kita ngomong per hari, itu usernya itu 154 juta. Nah, Facebook itu 160.000 per hari menurut perhitungan. Beberapa riset kasar aja ya. Itu 147 users ya. TikTok ini agak mahal, 725.000 per hari. Itu 44 juta. Nah, VTube iklannya itu 360.25 per hari. Ini yang bronze yang paling rendah. 1000 penayangan itu per hari ya. Dan VTube sesuai dengan slide sebelumnya, itu yang download itu hanya 10 juta. Dan traffic sesuai iklannya itu 9 juta. Nah, dan kalau kita ngomongin banner itu 72.500 per hari. Nah, di sini kita lihat bahwa mahal atau enggaknya itu tergantung pengiklan. Mau bayar mahal tapi langsung tayang di orang yang butuh, atau bayar murah di YouTube mungkin dan kenanya orang yang pengen nonton iklan dibayar. Ini udah dua cara pandang yang berbeda. Apakah seorang pengiklan mau bayar hanya karena iklannya ditonton? Menurut logika sih enggak. Pengiklan mau bayar itu pun mahal kalau yang nonton itu butuh, minimal relate, sehingga ada engagement, ada impresi, sehingga mau membeli dan pengiklan pun mendapatkan penjualan. Itu logika yang pertama. Yang kedua, kalau ngomongin dapat duit, ternyata TikTok juga ada program dapat duit. Bisa di sini kita tahu kalau kita nonton di TikTok selama 30 menit itu dapat 15.000 koin. Yang mana 10 koin itu 1 rupiah. Berarti 15.000 koin itu 1.500. Itu 30 menit. 30 menit hanya dapat 1.500. Dan kalau kita samakan, kalau di VTube itu kan kalau paket bintang 1 nih ya, dapat 0,3 VP. Itu setara dengan kalau kali 14.500 itu 4.350. Itu 10 iklan dengan jeda 10 menit. Anggaplah kita 10 menit kali 10 gitu, berarti 100 menit kan. TikTok itu 90 menit dapatnya 4.500. Sekarang 30 menit itu 1.500. Jadi 90 menit kita asumsikan dapatnya 4.500. Nah, bintang 1 sama TikTok itu ya sama-sama lah, memang penghasilannya seperti itu. Kalau misalnya nonton di VTube sama si TikTok sama gitu loh. Dan pencairannya kalau di VTube itu harus jual VP dulu, viewpoint. Tapi kalau TikTok masuk ke akun Dana kita. Jadi kita harus daftar di Dana sehingga itu masuk ke akun Dana. Kalau bagi yang tahu Dana itu apa, sama kayak OVO lah. Sama kayak OVO. Jadi dia masuk ke situ baru nanti kita bisa cairkan. Nah, ketika bandingkan TikTok sama paket bintang 1, itu masih rasional bahwa kita nonton di VTube dibayar 4.350 per hari. Kalau di TikTok 4.500. Bagaimana dengan bintang 2? Nah, bintang 2 aja ini udah mulai harus dipertimbangkan karena seharinya dapatnya 44.000. Apalagi bintang 6 itu dapatnya 4.800.000.
Kenapa kita harus membandingkan, kenapa kita harus memperhitungkan ulang? Karena TikTok bisa ngasih duit karena ada yang iklan. VTube paket bintang 1 juga dapat duit karena ada yang iklan. Nah, sekarang level antara TikTok dan VTube itu sangat jauh berbeda. VTube itu urutan 8 di SimilarWeb ini berdasarkan pengguna, dan VTube di urutan 40. Berarti pendapatan iklannya harusnya lebih besar TikTok dibandingkan VTube. Orang yang mau ngiklan bayar gede itu adanya di TikTok dibandingkan VTube. Tapi VTube-nya kalau kita ngomongin bintang 2, bintang 3, 4, 5, 6 itu lebih gede bayarannya ke orang yang nonton. Berarti udah nggak match dong. Orang yang iklannya harusnya lebih rendah di biaya. Pendapatan iklan harusnya lebih rendah dibandingkan TikTok, tapi bayarnya ke penonton itu untuk paket 2 bintang, paket 3, 4, 5, 6 itu lebih gede. Jadi nggak match antara duit masuk sama duit harus dikeluarkan ke penonton gitu. Jadi di sini pengguna dari VTube harus menghitung ulang resikonya seperti apa, potensinya apa, cara kerjanya seperti apa. Selanjutnya kita ngomong ini nih. Di VTube sampai saat ini gue cari-cari di mana-mana belum tahu sebenarnya orang yang mau iklan di VTube itu siapa sih, berapa duit yang terkumpul dari pengiklan. Kalau kita ngomongin YouTube, Facebook itu kalian searching itu pendapatan Facebook dari iklan berapa, itu banyak banget keluar. Jadi VTube sampai sekarang belum ketahuan itu aplikasi. Orang mau ngiklan di aplikasi itu bayarnya berapa sih secara total tuh, berapa juta, berapa miliar, berapa triliun gitu misalnya, berapa gitu. Belum ketahuan. Jadi, dan kalau kita ngomongin perusahaan-perusahaan iklan, kayak kita contoh MNC deh. Nih MNC, ya yang punya MNC Global TV, RCTI segala macam. Itu jelas di laporan keuangannya itu dalam jutaan rupiah. Kalau kita ngomongin iklan non digital itu 4,8 dalam juta rupiah, berarti 4,8 miliar. Dalam jutaan. Jadi kita kalau ngeliat MNC, ya yang punya Global TV, RCTI segala macam, ini jelas iklannya, pendapatan iklannya 4,8 triliun. Kita lihat lagi SCMA itu ini yang punya SCTV. Itu jelas pendapatannya nih, kita lihat nih pendapatan iklan 4,1 triliun. Ini dalam ribu kayaknya. Iya, dalam ribuan rupiah. 4,1 triliun jelas di laporan keuangannya. Dan MTech ini juga yang punya SCTV, ini induknya dari SCTV, itu pendapatan iklan jelas 3,3 triliun. Nah, YouTube pun kalau kalian searching itu jelas pendapatannya berapa secara global, karena ini ya perusahaan Amerika. Facebook juga seperti itu. Jadi kita tahu, oh pendapatannya masuk segini, yang iklan kira-kira segini, bayar ke penonton sekian. Jadi cocok nggak? Mana lebih gede gitu loh. Itu bisa kita lihat. Nah, karena gue nggak tahu pendapatannya berapa dari iklan, yang mau iklan tuh bayar berapa, kita coba balik ya. Kita coba balik perhitungannya. Kita main ke cost-nya dulu nih, ke biayanya dulu. Oke. Orang yang nonton dapat VP ditukar jadi duit. Berarti itu biaya dong bagi VTube.
atau biaya bagi pengiklan, karena ya harus bayar yang nonton kan. Nah kan, kita asumsi aja nih, VTube telah diunduh 10 juta kali. Tadi di iklan karena sekali penayangan ada 9 juta. Oke, kita bermain defensif aja deh. Yang download 10 juta, yang make, yang aktif kita asumsikan 4 juta deh, 40%. Karena ini juga cocok dengan video-video yang ada di YouTube mengatakan bahwa pengguna VTube saat ini 4 juta katanya. Ya udah, kita pakailah 4 juta. Asumsi bintang 1 aja yang sehari itu nyelesain 10 video dapatnya 0,3 VP. Jadi dari 4 juta user, 4 juta orang nih, atau 4 juta HP yang ada aplikasinya, aplikasi VTube, itu melakukan misi tadi dikali 4 juta, maka ada 1.200.000 VP. 1.200.000 VP. Kalau dikali 14.500 dengan asumsi misalnya hari itu banyak yang mencairkan gitu misalnya, itu 17 miliar per hari cost. Jadi yang iklan total kumpulin nih, duit iklan masuk, bayar ke penonton, pengguna, itu 17,4 miliar. Setahun kalau kita kali 360, itu 6,2 triliun. Jadi duit iklan yang masuk di VTube dibayarin ke penonton disetahunkan itu 6,2 triliun. Oke. Kita cek datanya. Di sini ada namanya Data Reportal Digital 2020 Indonesia. Di sini terlihat jelas kalau total digital ad spend di 2019, biaya yang dikeluarkan perusahaan atau siapapun untuk belanja iklan itu 1,89 miliar US dollar. Kalau kita kalikan dengan kurs 14.000 aja, itu 27,4 triliun. Itu 2019. 2020 gimana? 2020 total belanja iklan di Indonesia itu 122 triliun. Tapi buat digital, situs web segala macam itu hanya 24,2 triliun. Cocok lah 2019-2020 sekitaran itulah. 27-24 itu sekitar 24 triliun lah. Nah, tahun depan 2021 nih, tahun ini diasumsikan akan naik 10%. Ya berarti ya kalau kita ngomongin 27,4 aja kali 1,1, 30,1 triliun lah belanja iklan. Jadi semua perusahaan yang iklan di digital, di aplikasi, di website itu secara statistik 30 triliun di tahun ini, atau di 2019 27,4 triliun berdasarkan kurs 14.500. Nah, itu pendapatan masuk dong. Semuanya nih, berarti iklan di Facebook, YouTube, itu semua masuk ke situ. Sedangkan cost-nya dari VTube aja itu 6,2 triliun. Kalau kita di sini ketik total belanja iklan Indonesia, anggap kita asumsi 24,2 triliun ya, 2 triliun. Nih, 24,2 triliun. Berarti cost dari VTube itu adalah 25% dari total belanja. Jadi total di Indonesia 20%. Pertanyaan, mungkin nggak? Itu harus ditanya lagi balik ke pengguna VTube, ke kalian, mungkin atau enggak. Secara aplikasi VTube itu adalah ranking 40
Yang pertama tuh WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok segala macam. VTube masih di ranking 40, tapi total biaya yang harus dikeluarkan itu 6,2 triliun atau 25%. Itu baru bintang 1 nih yang 0,3 VP. Kita asumsikan yang kedua nih. Bintang 2 aja deh. Kita ngomongin bintang 2 aja. Asumsi 4 juta juga nih. Asumsi 4 juta juga. Kalau bintang 2 sekali satu hari VP itu adalah 3,099 ya, berdasarkan tabel tadi. Berarti sehari biaya yang dikeluarkan itu adalah 12.396.000 VP. Kalau dikali 14.500, kalau dicairkan semuanya, itu 179 miliar 742 juta. Kalau setahun kan itu 4,7 triliun. Nah, di sini kita tahu bahwa angka 4,7 triliun itu sudah jauh lebih tinggi dibandingkan belanja iklan nasional. Dari sini kita tahu kalau gitu berarti pendapatan sebenarnya dari VTube itu seperti apa, sehingga orang yang punya VP dibeli sama yang pengiklan, atau malah yang beli hanya member lain yang ingin fast track. Di sini kembalikan lagi ke pengguna VTube atau yang menjalani bisnis VTube saat ini. Bagaimana potensinya? Tadi ada 3 pihak yang akan beli VP, bagaimana juga potensi risikonya. Oke, mungkin sekian pemaparan secara singkat. Mungkin ada yang keliru dari pemaparannya, mungkin ya tinggal komentar aja di kolom komentar. Kalau misalnya suka bisa like, kalau misalnya nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang jelas video ini sudah dibuat se-fair mungkin, se-objektif mungkin, sehingga masyarakat atau mungkin pengguna VTube itu tahu bahwa bagaimana risikonya dan harus melanjutkan atau keluar atau stay berapa lama di dalam bisnis ini. Bagi yang berhasil mencairkan VP-nya, bagi yang berhasil menjual VP-nya, dinikmati aja, nggak masalah. Tapi harus tahu kemana arah akhir dari bisnis ini, karena pendapatan yang masuk itu secara fakta itu lebih rendah dibandingkan total biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar penonton. Itu nggak tahu kedepannya kayak gimana. Ini kondisi bisnis VTube saat ini. Kalau kedepannya mungkin pengiklannya jadi banyak, aplikasinya jadi gede, penggunanya jadi lebih banyak, ya itu masa depan yang mungkin belum ada data-datanya saat ini. Yang ada data-data saat ini adalah seperti ini dan sudah dipaparkan, dan semoga bermanfaat, semoga bisa mengambil keputusan yang lebih bijak untuk berbisnis. Sekian dari Since Wealth Paradise. Bye semuanya. Bye.